Ya, baik, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara di awal-awal tentang apa saja yang perlu Anda pelajari, apa itu analisis digital, dan kenapa penting buat Anda. Ya, sangat penting kalau Anda ingin menaikkan tadi nilai valuasi diri Anda sendiri, ya Anda harus meningkatkan kapasitasnya. Dalam hal ini kapasitas tentang menganalisa digital data. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Kembali lagi, hal ini hal yang perlu kita pelajari karena yang sebelum-sebelumnya belum ada. Apa itu? Nah, ini kita lihat this month latest news. Bulan-bulan ini sama bulan kemarin September, ya September sama bulan Agustus September lah, 2 bulan terakhir ini ya. Apa saja hal yang baru tentang analisis digital? Pertama, OpenAI. Ya, pasti semua sini udah pakai ChatGPT kan? Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Ada nggak? Udah semua udah pakai. Nah, kalian ingin tahu Pernah, saya Pak. pakainya buat apa, Mbak? Belum, Pak. Belum. Oke, yang belum nanti kita coba harus pakai ya. Wajib kalau Anda pakai Google Search harus pakai ChatGPT. Buat apa, Mbak? Yuk, ChatGPT-nya. Waktu itu untuk cari lebih ke kayak buat kata-kata gitu sih, Pak. Kayak definisi gitu. Oh, Cuma, ya, kayak cari di Google dong kalau gitu. dia mirip gitu sih, Pak. Iya. Oke. Google masa depan akan seperti ChatGPT ya. Anda udah lihat Google yang baru dengan AI? Belum kayaknya ya. Oke, nanti kita lihat. Ada yang namanya eh, experience ya, namanya Google Experience. Jadi hal-hal yang baru tentang Google Search Engine tapi di belakangnya ada AI, ChatGPT kayak gitulah, Bard namanya. Oke. Baik, kita lihat. OpenAI launches ChatGPT. Oh, itu udah lama Pak, ChatGPT dari sejak Januari, Maret lah mulai booming. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 5 bulan, 6 bulan. Ya, booming. Tapi bulan kemarin ada berita baru dari ChatGPT. Ya, berita barunya OpenAI launches ChatGPT Enterprise. Apa memang barunya ChatGPT Enterprise? The company's biggest announcement. Announcement paling besar dari perusahaan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu aplikasi dibuat oleh perusahaan namanya OpenAI. Ya, itu kan udah lama tadinya, bilang Maret, April, Mei udah ada. Tapi baru bulan Agustus atau September dia mengeluarkan yang namanya ChatGPT untuk perusahaan, untuk enterprise. Ada tahu bedanya apa ChatGPT untuk enterprise dengan yang Anda gratisan? Karena Anda sukanya gratisan kan? Jadi Anda harus tahu apa yang ditawarkan ke yang berbayar. Ya. Kalau yang gratisan Anda tahu bisa coba-coba. Tapi yang berbayar kan kebanyakan tidak coba-coba karena harus berbayar pakai uang. Tapi setidaknya kalau Anda sebagai perusahaan atau sebagai bisnis, ya harus berbayar. Dan harus tahu fitur-fitur apa saja di yang berbayar. Nah ini pertama kali ChatGPT memberikan fitur ya buat yang perusahaan yang berbayar. Apa itu? Nah kita lihat di sini. Karena ini penting. Karena fitur-fitur yang ada di perusahaan jauh lebih powerful daripada yang kita punya di gratisan. Kita lihat. OpenAI just announced a business-friendly version of their super Enggak, baru gabung lagi, Pak. Sebentar, kelihatan nggak? calling it ChatGPT Enterprise. They hinted about this in a blog post earlier this year. So what's new? Well, this version Apa yang can do all baru? the stuff the regular ChatGPT can, like help you write emails, create essays, and fix. Nah, Anda lihat tuh, ChatGPT yang perusahaan yang berbayar dia bisa bikin email sendiri, bisa bikin essay sendiri, computer code. But it also bisa has bikin computer code sendiri, dan yang lain-lain. Lihat untuk bisnisnya Anda perhatikan. some cool extras for businesses. It comes with top-notch privacy features and tools for analyzing data. Plus, it's faster and you can customize it more. This Analyzing data. Ini Anda penting buat data digital analisis seperti kita. Tentunya harus berbayar. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus tahu dulu fiturnya. new version is pretty much neck and neck with Microsoft's own business chatbot called Bing Chat Enterprise.
Now, according to OpenAI's blog post, they've seen a huge demand for ChatGPT inside organizations. They claim that teams have adopted it in over 80% of Fortune 500 companies, which is insane. Businesses and enterprises are realizing the value of incorporating AI into their workflows, improving efficiency and reducing costs by automating processes and enhancing decision-making. But they also need a simple and safe way of deploying AI in their organization without compromising their data or their reputation. And that's why OpenAI created ChatGPT Enterprise. It has been tested by early users such as Block, Canva, Carlyle, the Estee Lauder companies, PwC, and Zapier, who Anda nangkap nggak? Kenapa perusahaan sekarang pakai ChatGPT?